Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ferry di channel YouTube Bapak Kefatir Nurseri. Pada kesempatan kali ini saya mau jelaskan lagi tentang pemupukan anggur ya. Jadi yang namanya memupuk anggur, tentu saja untuk dosis atau pemupukannya sendiri memang kita sesuaikan dengan umur pohon ya, umur dan juga besar kecilnya pohon ya. Karena kalau pohonnya masih kecil, tentu saja ya kita kasih pupuknya ya dengan porsi yang kecil ya. Nah, sebenarnya untuk pemupukan anggur sendiri ya, ini pada saat teman-teman memang sudah lama ya main anggur, ini jadinya nanti malah kita itu pakainya ilmu kira-kira ya, kira-kira segini gitu, karena memang sudah terbiasa memupuk ya. Karena memang kalau berdasarkan pengalaman selama ini, memang untuk takaran pastinya ini memang saya sendiri tidak tahu harus berapa-berapanya. Tapi dengan kita kira-kira, pada nantinya kita juga akan paham ya tentang kebutuhan daripada pohon anggur kita. Nah, contoh ini anggur yang masih sangat kecil sekali. Ini kalau kita pakai ukuran ya, ini sekitar 1/4 sendok makan ya, atau 1 sendok teh ya, yang kecil itu ya. Nah, ini contoh aja ya. Ini di masa pertumbuhan saya menggunakan NPK 1616, kemudian dicampur Saprodap. Bisa juga Ultradap ya. Itu juga bisa, karena di fase awal-awal pertumbuhan tanaman memang kita perlu nitrogen dan juga fosfat ya, agar perakarannya jauh lebih bagus. Kemudian magnesium sulfat agar daunnya tetap hijau segar ya. Ya, memang seperti itu ya cara untuk pemupukannya. Jadi bisa teman-teman tabur kemudian baru disiram, bisa juga langsung diaduk di air baru disiram ya. Intinya itu sama aja ya, dan sama bagusnya, tinggal pilih aja. Nah, kemudian kalau pohonnya sudah mulai tinggi, kemudian percabangannya mulai banyak, maka kita juga perlu menambahkan dosisnya ya. Karena pohon tersebut berarti sudah membutuhkan asupan pupuk yang lebih banyak ya, karena percabangannya jauh lebih banyak. Jadi kalau misalnya kita nimbang-nimbang di pohon dengan percabangan yang sudah mulai banyak, ya bisa kita 2 kali lipat dari dosis tadi itu bisa ya. Ya, katakanlah ini 1/2 sendok makanan, masing-masing 3 pupuk itu ya. Nah, ini jauh lebih banyak dari tadi ya. Karena kalau kita ngambil contoh di perkebunan anggur yang besar, di sana pun sama ya. Jadi ditabur ya. Untuk dosis pemupukannya pun pasti akan ditabur ya. Baru ya bisa ditabur, bisa dikocor, kan sama aja ya. Intinya yang punya kebun pasti udah tahu lah kira-kira kebutuhannya ini seperti apa. Intinya jangan sampai kebanyakan banget, itu jangan lah. Nah, contoh di pohon seperti ini ya, saya kalau kisaran ini ditakar ya sekitar 1/2 sendok makanan untuk ketiga jenis pupuk ini. Nah, setelah ditabur, karena ini pohon saya alhamdulillah makin banyak ya, jadi kalau diaduk ya jelas akan sangat capek sekali ya bikinnya. Jadi kalau ditabur dulu baru disiram ini mending. Jadi sebenarnya kalau kita kasih pupuk sedikit-sedikit, tapi pas kita aplikasikan pucuknya terus, kemudian pohonnya maksudnya makin tinggi dan makin besar, ya berarti pupuk yang kita berikan ini masih ngefek dan masih bagus ya untuk pohon yang kita sedang rawat ya. Tapi kalau kita pupuk baik sedikit banyak ini nggak ngaruh. Ini mungkin lebih kepada teman-teman cek kembali media tanam yang teman-teman gunakan. Nah, ini contoh ya. Walaupun ini pohon yang sudah tinggi, tapi ini masih single, bisa dibilang single cordon ya, masih menopang satu batang utama. Jadi untuk pemupukannya ini sama dengan pohon yang pertama tadi.
Kalau ditakar kira-kira ini sekitar 1 sendok teh ya, atau 1/4 sendok makan. Sepucuk sendok juga boleh nih, seperti ini. Nah, kalau dipupuk banyak sedikit itu nggak ngaruh ke pertumbuhan anggur. Misalnya lagi pertumbuhan, saya rasa teman-teman harus cek kembali tentang media tanam yang teman-teman gunakan ya. Barangkali kurang pas atau barangkali terjadi masalah di perakarannya ya. Nah, ini banyak faktor, tapi kalau kita mupuk ya pasti tujuan kita ya untuk menambah pertumbuhan daripada pohon anggur yang kita tanam. Kalau di fase pembuahan berarti kita mupuk tujuannya untuk mengeluarkan buah. Intinya seperti itu. Nah, makanya kalau pohon-pohon dengan di pot atau planter bag kemudian akarnya sudah tua, biasanya kalau kita pupuk ini sudah tidak ngefek lagi ya, karena akar-akar tua ini cenderung kurang bisa untuk menyerap asupan pupuk yang kita berikan. Makanya kalau tanam di pot atau planter bag ini perlu dilakukan pruning akar atau pengurangan akar ya setelah kurang lebih itu 2 tahun tanam ke atas. Biasanya saya selalu seperti itu, dan hasilnya pasti akan jauh lebih bagus lagi karena akar-akar mudanya ini keluar lagi, jadi kita pupuk akan bagus lagi, penyerapan nutrisinya akan jauh lebih bagus lagi. Nah, contoh kalau di pohon seperti ini pohon yang baru sekitar 2 minggu ya, belum pernah dipupuk nih, bahkan polybagnya juga masih ada. Ini kalau kita belajarin pupuk juga boleh ya. Ini polybag bawah udah disobek, kalau yang samping belum. Ini bisa kita tetap tabur pupuk ya, sedikit banget bisa boleh nih, 5-10 butir lah kira-kira ya, bisa kita aplikasikan. Karena pohon yang masih kecil ya kita kasih dosis pemupukan yang kecil ya. Intinya kalau teman-teman sudah menanam anggur udah lama, pada nantinya teman-teman akan tahu lah bagaimana kita coba beri pupuk dengan dosis yang sebenarnya sedikit, tapi ternyata hasilnya pas diserap oleh tanaman tersebut sama-sama bagus ya. Kenapa tidak ya? Apalagi sekarang harga pupuk juga sudah mahal, bisa kita aplikasikan 2 minggu sekali ya. Kalau mau rajin-rajin banget ya seminggu sekali juga boleh ya. Nah, kalau masih bibit sih sebenarnya Ultradap aja cukup ya, kalau enggak Saprodap. Karena kalau bibit-bibit baru seprut itu biasanya mereka butuh fosfat yang tinggi untuk perakarannya agar lebih banyak ya. Ininya seperti itu. Nah, makanya kalau teman-teman mupuk itu ya kira-kira aja ya, kira-kira pohonnya sebesar apa ya, teman-teman silahkan pupuk sesuai tinggi atau umur pohonnya ya, atau besar kecilnya, karena kebutuhan nutrisinya jelas berbeda. Kira-kira seperti itu aja untuk video kali ini ya. Jadi setelah ditabur bisa teman-teman mulai untuk menyiramnya, karena ketiga jenis pupuk ini sangat cepat sekali larut dalam air ya. Nah, mungkin videonya sampai di sini dulu. Semoga bisa bermanfaat dan menginspirasi. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share agar channel ini makin maju dan berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.